Kita akan simulasikan penemuan strongly connected components menggunakan Tarjan algorithm pada contoh exercise di bawah ini ya. Seperti yang kita tahu, pada Tarjan algorithm ciri khasnya adalah di sana ada yang namanya low number di setiap node, kemudian ada juga index number. Index number ini apa? Index number adalah urutan dari node pada saat diberlakukan DFS gitu ya. Jadi dia adalah node urutan keberapa yang dikunjungi pada saat DFS itu dilakukan. Kemudian nanti juga kita akan punya stack ya untuk menyimpan node-node yang sedang dalam proses DFS sebelum menjadi strongly connected component. Dan kita juga akan punya informasi apa saja node yang sudah divisit ya. Kita mulai dari node yang 0. Setiap kali node pertama kali dikunjungi, maka perlu dideklarasikan index number dan low numbernya. Karena ini node yang pertama kali dan belum dikunjungi, maka index numbernya adalah 0. Kemudian definisi awal low number adalah sama dengan index numbernya. Ya, jadi di dalam Tarjan algorithm yang namanya index number itu tidak akan pernah berubah, tapi low number nanti akan berubah ketika backtracking itu dilakukan karena ada perbandingan low number dari node mana yang lebih minimum dan itu yang akan menjadi nilai akhir. Kemudian dari 0 kita cek tetangganya ada node mana saja. Ternyata ada node 1 dan node 2. Perlu dipahami di sini yang namanya index number itu tidak selalu sama ya dengan label dari node-nya. Itu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana label node itu tidak selalu sama dengan index number gitu ya. Karena bisa saja label juga tidak berupa angka. Bisa saja node A, B, C dan lain sebagainya gitu ya. Dari 0 sebenarnya bebas ya mau memilih ke satu atau kedua. Yang hanya nanti perbedaannya adalah pada index number masing-masing node-nya gitu ya. Kalau anggaplah kita masuk ke node pertama dulu, ini belum pernah dikunjungi, maka indeks kita definisikan dulu indeks number-nya adalah 1 ya, karena ini 0. Kemudian lower number dari node 1 ini adalah 0. Oh ya, lupa. Setiap kali node dikunjungi, maka akan ada stack untuk menyimpan node tersebut gitu ya. Yang pertama adalah 0, tadi sudah ya. Nah, yang kita tuliskan adalah index number dari node-nya ya. Nah, di sini adalah 1 ya, yang indeksnya 1. Kemudian dari 1 kita mengevaluasi ya, mana saja node tetangganya. Ternyata di sini hanya ada node 3. Maka dia akan turun ke node 3 dan memberikan indeks number untuk node 3 ya, karena dia urutan pada saat DFS maka indeksnya 2, lower numbernya 2. Oh ya, ini yang di node 1 lower number awalnya 1 ya, karena deklarasi awalnya itu disamakan dengan index number. Kemudian dari 3 mana node tetangganya, atau ada node 4 dan ini belum dikunjungi ya. Maka node 4 kita kunjungi dan kita berikan indeks. Indeksnya adalah 3 ya. Kemudian lower numbernya 3. Jangan lupa untuk memberikan informasi ya, mana saja yang sudah divisit. Yang kita tuliskan adalah indeks numbernya ya, bukan label dari node-nya tapi indeks number dari node. Yang visited sudah ada 0, 1, 2 dan 3 ya. Di sini juga yang kita tuliskan adalah 0, 1, 2 dan 3. Ya, kemudian tetangga dari 4 ya, tetangga dari node 4 atau node yang memiliki indeks 3 ada apa saja gitu ya. Ternyata ada node dengan indeks number 1. Karena dia sudah dikunjungi gitu ya, maka yang dilakukan adalah backtrack
Ya, backtrack ke 4. Backtrack ke yang indeksnya 3. Ya, jangan tertukar ya antara label dari node dan juga indeks number dari node. Kemudian dari node dengan indeks 3 ini melakukan pengecekan apakah node dengan indeks number 1 ada di stack. Ternyata ada ya, ada di sini. Maka akan dilakukan update ya, update nilai low number dari node yang dengan indeks 3 ini. Dia akan membandingkan low number mana yang lebih minimum. Ternyata di sini ada 1 ya, di node dengan indeks 1, sedangkan node dengan indeks 3 adalah 3, maka mana yang lebih minimum? Ternyata 1, maka ini akan diubah menjadi 1 low numbernya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian dari node 4 atau node dengan indeks 3, melihat lagi apakah masih ada tetangganya yang lain gitu ya. Ternyata tidak ada. Nah, artinya kalau tidak ada, masih mungkin untuk dikeluarkan. Maksudnya di sini, kapan node ini dikeluarkan dari stack gitu ya, itu syaratnya ada 2 ya. Yang pertama, sudah tidak ada tetangga ya, atau adjacent node, neighbor-nya nggak ada. Dan syarat kedua adalah indeks dan low number dari node tersebut sama. Ini adalah kondisi di mana node ya, informasi node tersebut dikeluarkan. Nah, karena ini sudah tidak ada tetangga, maka mungkin dong ya dia dikeluarkan gitu ya. Tapi ada pengecekannya dulu, apakah index number dan lower numbernya sama. Ternyata index number dan lower numbernya berbeda. Artinya tidak bisa dikeluarkan dari stack ya. Maka ini yang dilakukan adalah backtrack. Nah, ketika backtrack, yang dilakukan oleh node dengan indeks number 2 adalah melihat apakah node dengan indeks number 3 itu ada di dalam stack. Ternyata ada ya di sini. Maka di sini dia akan meninjau atau melihat lower number dari node sebelumnya gitu ya. Ternyata lower numbernya 1 dan yang ini lower numbernya 2. Maka akan ada perubahan ya, dirubah menjadi ini. Kemudian melakukan evaluasi apakah node dengan indeks nomor 2 memiliki tetangga lagi gitu ya. Kalau tidak memiliki tetangga lagi, maka ada kemungkinan dia harus di pop up ya, di pop dari stack gitu. Tapi syarat kedua adalah indeks dan low number dari node yang mau dikeluarkan itu harus sama. Nah, kita lihat ternyata 2 dan 1 itu berbeda, maka nggak bisa di pop ya node dengan indeks number 3 ini. Node dengan indeks number 2 ini nggak bisa di pop, maka dia yang dia lakukan adalah backtrack ke 1 ya. Kemudian dari 1, karena yang dilakukan juga sama ya, melihat apakah node sebelumnya ada di stack, ternyata ada. Akhirnya dia mengevaluasi ya, mengupdate lower numbernya. Tapi karena sama, maka tidak berubah juga lower number dari node dengan indeks 1 ini. Nah, setelah itu dia melakukan pengecekan apakah masih ada tetangga lagi gitu ya. Karena sudah tidak ada tetangga lagi, maka dia melakukan pengecekan apakah indeks number dengan lower numbernya sama. Ternyata sama. Ya, ternyata sama. Artinya 1 ini sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari stack. Maka setiap node ya dikeluarkan dari stack, maka itu menjadi satu strongly connected component. Ya, kita lihat di sini node dengan indeks 1 ada di sebelah sini ya. Ada di sini. Maka untuk mengeluarkan ini harus di pop dulu ya atasnya karena dia stack. Maka ini 3 dikeluarkan, 2 dikeluarkan, kemudian 1 dikeluarkan.
Jadilah satu SCC ya. Ini SCC yang pertama. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian karena sudah tidak ada tetangga lagi dan sudah dilakukan pop up, nah yang dilakukan adalah backtrack lagi ya, backtracknya berlanjut ke 0. Nah, dengan indeks 0 tidak bisa ya mengupdate. Karena apa? Karena 1 sudah keluar ya, keluar dari stack. Nah, kemudian 0 ini melakukan pengecekan lagi. Apakah masih ada neighbor atau tetangga node-nya gitu ya, masih ada adjacent node-nya. Ternyata masih ke 2. Maka 2 ini kita kunjungi ya. Kemudian kita berikan indeks 4 ya, karena yang 3 sudah, dan lower number-nya 4. Masukkan lagi ya di sini stack. Nah, dari 2 dia melakukan evaluasi, ada berapa, ada tetangganya yang mana gitu ya. Dia ke 5 dulu. Sebenarnya nggak ada masalah ya, mau ke 5 atau ke 6 terlebih dahulu. Yang nanti yang akan berbeda adalah index number yang didapatkan dari proses DFS ini. Nah, kita ke 5 terlebih dahulu. Belum dikunjungi, maka kita berikan nomor indeks 5, lower number-nya 5. Kemudian kita mengunjungi tetangga dari 5. Ya, ada 1, maka dilihat dulu ya. 1 ternyata sudah pernah dikunjungi, maka yang dilakukan adalah backtrack. Ya, backtrack sini. Nah, sudah pernah dikunjungi. Kemudian melakukan pengecekan apakah ada di stack. Ternyata sudah tidak ada di stack, maka tidak bisa diupdate lower number-nya. Karena yang bisa mengupdate lower number adalah ketika node yang dia kunjungi kemudian backtrack itu tidak ada, itu masih ada di stack gitu ya. Nah, setelah itu dari 5, setelah backtrack mengecek lagi apakah ada node tetangga yang lain, ternyata ada 7. Maka setelah itu 7 dikunjungi ya. 7 dikunjungi, kita berikan index number 6, lower number-nya juga 6. Di sini 6. Nah, dari 7 kemana tetangganya? Kedua ya, tapi ternyata 2 sudah dikunjungi ya, di sini sudah dikunjungi. Maka dia melakukan backtrack dan mengecek ya, apakah node 2 ini yang memiliki indeks number 4. Sorry, ini bukan di sini ya, di sini. Maaf. Ini kan indeks number-nya ya. Yang memiliki indeks number 4 ada nggak di stack? Ternyata masih ada. Maka dia bisa mengupdate lower number-nya, mana yang lebih minimum. Kita ini ya, 4. Apakah nomor node dengan indeks number 6 ini punya tetangga lagi? Tidak ada. Mungkin saja dia bisa di pop. Kita cek dulu indeks number dan lower number-nya. Ternyata berbeda. Maka dia tidak bisa melakukan pop di node dengan indeks number 6. Maka dia kembali ya, atau backtrack ke node sebelumnya. Nah, karena dia yang dilakukan backtrack, node 5 yang dengan indeks number 5, dia melihat apakah node dengan indeks number 6 ada di stack. Ternyata ada ya di sini. Maka dia melihat ya, melihat lower number-nya. Mana yang lebih minimum? Karena ini, maka dia mengubah lower number-nya menjadi 4. Kemudian melihat lagi, apakah 5 memiliki tetangga lagi selain 1 dan 7? Ternyata tidak ya, sudah dikunjungi semua. Maka mungkin saja dia dikeluarkan dari stack. Dievaluasi dulu indeks dengan lower number-nya. Ternyata berbeda, maka dia nggak bisa dikeluarkan dari stack. Oke, setelah itu backtrack. Sama ya, 2 juga melakukan evaluasi apakah 5 ada di stack. Ternyata ada. Maka node 2 ini yang memiliki indeks number 4 melihat lower number-nya. Ternyata sama ya. Jadi nggak perlu diupdate karena sama aja. Setelah di node 2 atau node dengan indeks nomor 4
dia mengevaluasi lagi gitu ya. Kemarin sempat ada kesalahan penjelasan bahwa setelah kembali ya ke not awal lagi langsung jadi dikeluarkan dari stack. Ternyata belum ya, karena 2 ini masih punya tetangga yang belum dikunjungi, yaitu not 6. Ya, kita kunjungi not 6, kita berikan index numbernya 7 ya. Index numbernya 7, lower numbernya juga 7. Dari 6 tetangganya kemana? Ternyata dari 6 tetangganya adalah ke 5. Ya, dia ke 5, kemudian ternyata sudah divisit. Ini dia backtrack. Nah, ketika backtrack ini, not dengan indeks 7 melihat apakah not dengan indeks 5 ada di stack. Ternyata ada, maka dia bisa mengupdate ya lower numbernya menjadi mana yang lebih minimum. Antara 2 ini ya, antara not 5 dan not dengan indeks number 7. Nah, kita update ini jadi 4 ya. Kemudian dari sini melihat apakah ada tetangga lagi. Karena sudah tidak ada, mungkin saja dia bisa di pop ya. Tapi ternyata index number dengan lower numbernya beda ya, tidak bisa di pop. Maka dia backtrack. Nah, setelah sampai ke 2 lagi, sama 2 juga yang dilakukan juga sama ya, melihat ternyata sama lower numbernya tidak ada perubahan. Setelah itu 2 ya, atau not dengan indeks nomor 4 melihat apakah masih ada tetangganya lagi. Ternyata sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, maka evaluasi yang kedua adalah apakah indeks dan lower number dari not tersebut sama. Ternyata sama ya, indeksnya 4, lower numbernya juga 4. Maka not 2 atau not dengan indeks 4 ini bisa dikeluarkan dari stack ya. Ini ya dikeluarkan karena dia posisinya di sini, maka harus 6 dan ini 7 tadi belum masuk ya. Maka not-not di atasnya juga harus dikeluarkan. Maka dikeluarkan 7, 6, 5, 4. Ini menjadi SCC yang kedua. Ini tadi visitednya tuh ya. Nah, setelah itu karena tidak ada tetangga lagi gitu ya, dan sudah di pop juga, dia akan backtrack. Nah, ini dengan indeks dan lower number ini dia melihat ya, karena sudah divisit tapi sudah tidak ada di stack, berarti tidak perlu dipertimbangkan ya, karena tidak bisa mengubah. Akhirnya 0 melihat lagi apakah masih punya tetangga. Ternyata sudah tidak ada ya tetangga dari not ke 0 dan indeks numbernya juga 0. Maka dia mengevaluasi apakah indeks dan lower numbernya sama. Ternyata sama-sama 0. Maka sebenarnya 0 ini bisa dikeluarkan dari stack ya. Ini di sini 0 menjadi SCC ketiga. Nah, itu ya, itu adalah simulasi ya dari algoritma Tarjans untuk menemukan strongly connected component dalam satu directed graph.